Halo, eh, kali ini saya akan unboxing UPS dengan merek Infos 1200 VA, tipe 1200 VA. Untuk tipenya sendiri itu, untuk Infos banyak macam ya, ada 1200 NA. Itu biasanya tanpa display indikator biasa, pakai lampu LED biasa. Kali ini saya unboxing yang tipe 1200 VA yang sudah LCD, layarnya sudah LCD. Nah, ini kelebihan dari yang tipe WA ya, fitur-fiturnya juga lumayan canggih indikatornya. Nah, ini sudah saya buka. Begini wujudnya di dalamannya. Terus ini untuk unit dalamannya terbungkus plastik ya, masih segel. Dan itu ada kartu garansinya. Biasanya sih dapat 1 tahun ya garansinya, full part. Jadi yang digaransi itu semua spare part dari atau komponen yang lainnya. Dan ini tampak dari bagian belakangnya itu sudah itu kabel powernya udah langsung nempel ya, bukan yang cabutan lepasan. Ini untuk jenis outputnya tipe universal. Dan ini yang bagian belakangnya, depannya, layar LCD nya tampak dari depan. Itu ada merek ya, coba kita hidupkan. Untuk menghidupkan sendiri harus ditekan agak lama sampai bunyi bip ya, baru dilepas. Dan untuk mematikannya pun sama, harus dilepas, harus ditekan agak lama sampai bunyi tit baru dilepas juga. Keren ya LCD nya. Tampilannya sudah lumayan lengkap lah, ada fitur baterai sama indikator beban. Terus ada tampilan output tegangannya, lumayan ya, bagus ya. Oke, saya taruh dulu. Ini untuk tampilan belakang. Ini dari samping itu ada segel, dari samping sebelahnya. Dan ini untuk keterangan UPS nya ya, kapasitas, input sama output, terus nomor seri, pakai barcode. Itu nanti untuk di scan dari toko apa, biasanya di toko di sana pas pembeliannya. Dan ini jenis inputnya ya, jenisnya nempel ya, jadi ya bukan yang cabutan. Ini panjangnya sekitar 1 meter lebih, 1 meter 20-an kayaknya. Dan ini kartu garansi sama manual book. Untuk keterangan dan speknya sudah lumayan lengkap lah. Informasinya udah lengkap di manual book ini. Ini spesifikasi ya, bagian dalam dari manual book. Ada keterangan input, output, terus baterai, jenis baterai, dimensi sama
ukuran detailnya. Jadi ini keterangan-keterangan lainnya. Untuk diketahui juga, merek ini produk dari Cina. Jadi untuk ininya, untuk garansi resminya atau untuk klaim garansi resminya itu memang agak susah. Jadi kita patokannya di tempat kita membeli produk ini. Kita jika ada trouble, bawa aja ke tempat kita beli. Makanya kalau untuk berhubungan sama yang ada resiko itu, lebih baik kita membeli produk yang dekat-dekat saja. Jangan yang beli ini yang jauh ya. Jadi untuk klaim garansinya agak susah. Di samping susah, jika ada masalah itu kita jadinya waktunya lama ya. Kalau langsung ditangani, kadang dibawa kemana-mana untuk ininya atau servisnya. Soalnya di lokal sendiri biasanya kan sih purna jual aja. Jadi kalau bisa cari toko yang plus servis, itu biasanya untuk penanganan garansinya lebih enak. Oke, kita lanjut. Setelah kita unboxing tadi ya untuk UPS merek Infos untuk tipe 1200 WA, dan ini isi dari UPS 1200 WA. Ini ada buku manual sama kartu garansi. Untuk kartu garansinya cuman gini aja. Kalau untuk pengisian gini sebenarnya tidak perlu ya. Kalau misalkan ada trouble atau masalah, tinggal kita bawa ke tempat kita beli, tidak perlu kita isi. Intinya sih untuk komplain itu yang perlu dibawa biasanya sih nota ya, nota pembelian, atau biasanya kalau tokonya nggak terlalu ribet sih, kita tinggal kesana aja. Kalau memang masih garansi pasti ditangani dan dapat garansi. Dan ini buku manualnya, ini aja. Dan untuk speknya dimana? Oh, ini dia speknya. Ini adalah spesifikasinya. Ini ada banyak tipe ya nih, mulai dari 450 VA sampai 2000 VA. Nah, kita bahas untuk inputnya ya. Ini di speknya inputnya untuk ini ada ring 100 volt, 110 volt, 120 volt. Dan untuk AP ringnya dari 80 sampai 150 VA. Ini kalau kita pakai yang 100 input listrik standar Jepang biasanya ya, yang pakai 100, atau di 220 untuk standar Indonesia. Ini ada 220, 230, 240. Untuk ring AVR nya dari 162 sampai 295 volt AC. Frekuensinya 50-60 Hz.
ya kurang lebih toleransinya 10% ya, auto sense otomatis berarti. Kita karena berada di Indonesia berarti kita untuk inputnya pakai yang 162 sampai 290 volt. Terus untuk outputnya ini ada 110 atau 220 volt ya. Untuk frekuensinya 50-60 Hz, auto sense juga otomatis. Dan untuk jenis gelombang outputnya ini, untuk main mode artinya mode PLN itu sine wave ya, gelombangnya sinus sama kayak PLN, karena ini jenis UPS offline. Terus untuk mode baterainya gelombangnya simulated sine wave, jadi semi sinus lah. Kalau udah simulated ini untuk kelas-kelas UPS offline itu ya udah cukup, udah lumayan lah, ketimbang yang pakai gelombang square ya, gelombang kotak itu tuh. Terus untuk transfer time-nya ini 2 sampai 7 milisecond, maksimalnya 10 milisecond. Ya udah lumayan cepat lah, jadi nggak sampai, untuk komputernya nggak sampai restart. Ini transfer time dalam artian pemindahan dari PLN ke mode baterai. Nah, terus kita bahas lagi untuk baterai ya, baterai internalnya, baterai bawaannya. DC voltage ya, DC voltage input DC-nya ini untuk tipe yang kita review hari ini itu tipe 1200 VA ya. Dia inputnya 24 volt, jadi kita pakai yang ini yang kita unboxing tadi. Dan isi baterainya itu 12 volt 7Ah kali 2 ya, kali 2. Terus ini ada kotak, berarti ini untuk yang 1000 VA, untuk 1000 VA. Dan untuk yang biasanya saya pernah buka itu tipenya 12 volt 8,2 Ah sih baterai internalnya, isi 2 buah. Isi 2 buah. Terus lanjut untuk recharge time, waktu pengecasan ini 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ini artinya pengisian mulai dari 0 ya. UPS sudah habis sekali. Nah, untuk perlu waktu penuhnya ini antara 6 sampai 8 jam. Untuk komunikasi USB RS ini tadi untuk mungkin ini untuk spek-spek untuk tipe-tipe UPS tertentu ya. Untuk yang tipe WA tadi, yang 1200 WA itu nggak ada, kosong. Nah, untuk yang lain-lainnya ini Humanity. Ini kinerja suhunya ya. Ini antara 20 sampai 90%. 0 sampai 40 derajat. Suhu kerjanya dia. Dan noise level, kebisingannya, suara buzzer. Terus untuk bahan-bahannya sendiri plastik case terbuat dari
case ini terbuat dari plastik. Dan ini ada net gross weight, berat. Ini yang paling kecil. Untuk yang 1200 VA ini beratnya 9,5 sampai 10 kilo ya, 10 kilogram. Untuk dimensinya ini 140 kali 340 5 kali 170 mm. Jadi kalau jadikan senti 14 kali 34 kali 17 cm. Terus untuk paket dimensi, pak dimensi ini boxnya ya, kotaknya lah anggapnya, ini kotaknya ini 19,8 cm kali 40,6 cm kali 45,5 cm. Terus yang metal case ini biasanya UPS tipe-tipe tertentu sih ya. Terus ini tipe Ragmon, nggak ada barangnya. Oke, gitu aja spesifikasinya. Jadi UPS ini lumayan bagus lah, udah murah, bagus, sudah LCD. Nah, terus kita coba lihat untuk panelnya ya. Panel ini panel belakangnya. Ini yang sebelah kiri ini untuk yang paling kecil 650 VA. Dan sebelah kanan paling 1200 VA. Ini untuk jenis colokannya ini udah pakai universal ya outputnya ini. Jadi colokan jenis apapun bisa masuk dia. Yang colokan 3, colokan 2 juga bisa. Cuman kalau untuk colokan standar Indonesia yang 2 pin, groundnya nggak kena dia, nggak pakai. Kalau yang bisa ada groundnya itu yang 3 colokan ya. Biasanya standar Eropa itu yang pakai 3 colokan. Kalau nggak pakai colokan AC ya, yang 3 colokan juga. Nah, ini untuk panel depannya. Ini udah keterangan LCD. Ini ada keterangannya. Ini untuk LCD-nya. Ini untuk tipe-tipe yang jenis NA kalau nggak salah nih. Yang ini yang ada LCD-nya ini tipe yang jenis WA. Terus ini troubleshooting. Nah, untuk troubleshooting ini ada petunjuk-petunjuk yang mungkin perlu dipelajari, dan ini sangat penting untuk memahami karakter dari UPS ini ya. Gejala-gejala apa aja di sini sudah lumayan lah untuk pengetahuan. Jadi pas kita ada trouble, kita tinggal lihat buku petunjuk di sini. Ini jika no LCD lightning, LCD model on the display for model on the front panel. Jika tidak, LCD tidak nyala. Nah, ini harus suruh ngecek. Ini beberapa yang perlu dicek ini. Baterai detect power switch not preset. Artinya power switch power belum dihidupkan, belum ditekan. Dan ini untuk penanganannya,
baterai weak berarti harus penanganannya charger baterai up, harus dicas, baterainya harus dicas 8 jam. Terus kalau baterai defect, ini yang kedua harus replace ya, harus diganti dengan tipe yang sama. Power switch belum ketekan, nih harus ditekan untuk saklar switchnya. Overload of the UPS, alarm buzzer ini, jika ada alarm buzzer bunyi, bipnya itu terus menerus ya, artinya bunyi panjang. Overload of the UPS ini artinya overload. Nah, ini harus dicek kembali untuk bebannya. Vary that the load match the UPS capability specified in the spec. Jadi harus disesuaikan dengan spek kapasitasnya, nggak boleh melebihi dari kapasitas yang ada di spek UPS. Jika power bermasalah, is shorten, ini jika ada short, ini otomatis satu overload of the UPS. Ini harus beban yang ini harus dilepas. Baterai voltage is too low, tegangan baterai terlalu rendah, ini harus diganti juga, harus dicas selama 8 jam. Coba dulu, kalau misalkan nggak mau ya harus diganti. Baterai defect, too high temperatur, jadi temperaturnya terlalu panas. Biasanya kalau baterai udah mulai soak itu, biasanya baterai jika kena charger itu dia cepat panas ya. Karena biasanya kalau udah berumur, baterai itu udah mulai kering, jadi nggak ada kayak semacam peredam gitu ya. Biasanya peredamnya kan cairan ya, jadinya nggak sampai panas. Main normal, baterai mode, indikator LED mode, power cord is lost, reconnect to the power cord properly. Ya, ini tadi untuk gejala-gejala jika UPS bermasalah, tinggal baca ini aja untuk troubleshootingnya. Dan ini ada beberapa peringatan keamanan. Nah, nanti baca sendiri ya ininya di buku manual booknya, terlalu panjang ini. Ini untuk start instalasi peralatan harus meyakinkan jumlah arus kebocoran UPS dan beban terhubung tidak melebihi 3,5 mA. Pengantar power supply. Oke, gitu aja mungkin ya isi dari manual booknya. Inspeksi pengisian, ini ada koneksi, on off, start, cara-caranya, terus penempatannya juga harus diperhatikan apabila pengen UPS nya lebih awet. Jadi namanya alat juga punya batasan dan kelemahannya yang tidak boleh di ini. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk unboxing kali ini. Bye bye.